Kalis, kita akan berikan spare waktu 2 menit untuk Olius melakukan dance twice, ya kan? Karena dia belum drop juga sampai hari ini untuk cardnya. Jadi kita akan kasih hadiah buat kalian semua. Dan jangan lupa ya, masih ada 15.000 giveaway Diamond, Mobile Legends Bang Bang, dan juga 2 t-shirt dan 1 hoodie. Jadi kita banyak hadiah buat kalian semua. Dan ayo kita pecahkan picknya di GWSL Season 3 ini. Selain 200.000 subscriber, 200.000 concurrent viewers juga untuk nanti di playoff hari ketiga. Kalian aku anak baru gak ikutan. Aku di pinggir aja, gak ikutan sama yang senior. Sikip. Emang kalau kata Kolius kamu mau lampir katanya. Oh iya, gak apa-apa, dia lambe mau soalnya. Oke, tapi kali ini udah Pavius, Hayabusa juga dibuang. Benedetta bersama dengan Jauhead dibuang oleh teman-teman dari EVOS Link. Kali ini ada Matilda yang belum terlihat untuk dibuang oleh kedua tim. Dan kalau kita lihat juga export masih terbuka lebar, tapi ternyata Popo terlebih dahulu untuk dibuang oleh teman-teman dari Bellatrix Era. Kali ini Pakito masih terbuka lebar, Harley juga masih ada. Banyak banget sebenarnya hero yang bisa dipick untuk teman-teman dari Bellatrix sebagai first picknya di game kita yang pertama. Dan ini adalah teman-teman dari EVOS Link yang bersiap juga di GH dari tim EVOS bersama Textam sebagai coachnya kali ini. Iya, tapi menurut aku ya di sini karena dari hero-hero yang mereka band seperti ini itu semakin kelihatan gitu loh. Mereka respect banget sama teman-teman dari sisinya satu dengan yang lain ya. Kayak Bellatrix dia ngeband ke arah Haya, ke arah Popol. Ini kan hero-hero yang biasa digunakan sama Earl sama Caramel. Proteus juga merupakan salah satu hero yang terlalu overpower. Satu band terakhir di sini akan masuk ke arah mana, ke Harley yang akan langsung di-ban begitu saja sama EVOS Link yang berarti Pakito juga Matilda kali ini ternyata yang diambil sama Bellatrix Era. Yes, Matilda yang sudah diamankan oleh teman-teman Bellatrix Era. Pakito terbuka cukup lebar untuk seorang Violet kalau Violet mau memainkan Pakito. Dan kalau kita lihat di sini dari sebenarnya Caramel bisa mainin apa aja sih. Dia bisa main marksman, dia bisa main assassin. Salah satu mungkin bisa dibilang personil juga yang cukup bermain dengan cukup baik sebagai jungler dari tim EVOS Link kali ini. Tapi kalau kita lihat Jenny kemarin bermain dengan cukup baik dengan Lui dan juga Lilianya. Apakah yang akan diambil oleh teman-teman dari EVOS Link terlebih dahulu? Mengingat juga ada Lunox yang terbuka lebar, ada export, tapi Pakito untuk Violet kah? Dan juga ada export yang terbuka lebar. Apakah mau diamankan? Akan diambil juga ternyata Esmeralda. Ya langsung diambil sama teman-teman dari EVOS. Ya berarti di sini Lunox bisa jadi salah satu pilihan untuk Chini kali ini, Chini atau Chell yang bisa menggunakan ke arah sana. Dan kalau kita lihat kali ini dari teman-teman Bellatrix, apakah mereka mau mengamankan Lunox kali ini? Ada magic barusan guys, ada magic guys, hilang anaknya hilang guys, kemana guys? Gila, itu barusan magicnya the greatest magic ever gitu loh. Astaga. Wah gila, keren banget sih magicnya. Cimama gak lihat kan? Aku gak lihat, aku lagi nyatet ini loh Drop. Kita rewind anjir buat Cimama biar lihat gitu loh. Jangan lupa di repeat guys, di loop berkali-kali. Di clip ya, tolong di tag ke Momochan biar Momochan sadar kalau barusan ada magic ya guys. Astaga, tapi Jason Sin dan juga Ruby kali ini diamankan oleh teman-teman dari Bellatrix Era sebagai junglernya. Kali ini Jason Sin dan mengambil Ruby tentunya sebagai hero yang cukup menyulitkan kalau menurut aku, karena dia punya Emo Bandit, dia juga bisa meregenerate HP-nya dengan cukup baik dengan Wolfking kali ini dari seorang Ruby. Sementara EVOS, siapa yang mau diambil? Apakah mereka mau ngamanin jungler terlebih dahulu sebelum memasuki banning yang ketiga? Atau justru mengambil ke arah Jauhead? Kali ini yang masih ya ke arah nggak bisa. Jauhead sama Popol udah dibuang. If ternyata kali ini yang bakal coba untuk diambil sebagai salah satu priority pick banget buat mereka, karena memang mereka tahu di sini Jenny dengan Eve-nya benar-benar harus di respect banget, positioning yang bagus dan juga kemampuan Jenny dalam menghitung siapa yang harus di tap dan juga harus di gimana ya ngomongnya, satu di tap, satu lagi di scratch, di drag ya. Benar-benar. Emang menurut aku permainan dari seorang Eve ini juga harus pintar-pintar juga ya, karena mengingat juga dia harus ngelihat posisi dari musuhnya. Dengan slow effect yang keluar dari seorang Eve di sini bisa membantu dalam team fight untuk teman-teman dari EVOS Link. Bellatrix mereka langsung ngebuang ke arah Roger. Ini sepertinya dari Bellatrix mereka mau coba untuk ngebuang ke arah jungler yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS Link. Mengingat juga belum ada satu jungler yang bakal diamankan oleh seorang Caramel.
di sini. Tapi kalau kita lihat Your Cecilion, team is karena banning. memang sebenarnya dari Bellatrix Era mereka udah punya dua, bisa dibilang physical damage ya. Mereka Iya. hanya punya magical damage dari Matilda, masih kurang satu lagi. Kalau Dan juga ini misalnya ada respect banget ya, karena memang dari Bellatrix suka banget pakai yang namanya Cecilion. Cecilion ya, Betul. Tapi mereka nggak mau ngambil resiko kali ini karena mereka juga nggak mau turun ke lower bracket tentunya dari teman-teman EVOsling. Mengingat juga ini El Clasico yang benar-benar udah ditunggu banget sama Your kalian team semua, is dan picking. juga respect masih menjadi kunci utama untuk kedua tim bersama dengan Granger yang diamankan oleh teman-teman dari Bellatrix Era. Masih respect juga ke arah karamelnya di sini. Sementara kita memasuki dua pick terakhir untuk kedua tim dari EVOS Legend. Mereka export. Ini yang aku bilang. Your team is picking. Explore-nya masih terbuka lebar dan langsung diamankan sama teman-teman dari EVOS untuk di area side lane-nya. Iya. Tapi ini agak sedikit membingungkan sih. Kayak sekarang terlalu Oh enggak loh. ini kayak mereka bakal taruh Xbox-nya sebagai jungler kalau kayak gini ceritanya. Kalau nggak Xbox, Esmeralda, pilihannya cuma dua itu doang. Kayaknya aku merasa Xbox yang bakal ditaruh sebagai jungler kan. kayaknya sih ya. Aku juga setuju seperti Tadi itu. aku pikir kalau di side lane, tapi ternyata Esmeralda dan Pakito udah diamankan sama EVOsling. Betul. Dan Kaja kali ini untuk teman-teman dari Bellatrix Era bersama dengan Gord kah? Karena Gord memiliki sisi yang ngeselin banget. Betul. Apalagi kita Ketika tahu dia juga Kamehameha. itu sulit. Kamehameha. Bagus. Energi bagus. Iya. Dan Kamehameha kayak gitu. Tapi kayaknya mereka bakal ganti ke arah Lunox karena memang mereka masih butuh banget untuk ngasilin Villagra Armor dari seorang Xbox ditambah juga dari seorang Esmeralda. Tapi ini ya, aku ngerasa setup yang bakal dimiliki sama EVOS bakal bagus ketika nanti dari seorang Jenny melakukan real world manipulation di tengah-tengah dan Xbox berserta Esmeralda bisa nge-follow up. Kalau enggak ini bakal berat. Kenapa? Karena mereka bisa dikontes balik dengan kehadiran dari seorang Ruby dari sisi Bellatrix Era. Belum lagi di sini ada 3 magic damage yang bakal mereka gunakan untuk menghancurkan pemain-pemain dari sisinya EVOS dengan adanya Matilda, dengan Rikaja dan juga Lunox kali ini yang bisa menginstankan seorang Esmeralda sekalipun. Oh, tapi aku kira bakal ada Parsia untuk teman-teman dari EVOsling, tapi kali ini bakal berubah ke arah Rafaela. Dan sorry, Parsianya dibuang. Parsianya dibuang, berarti ya mungkin Estes atau Rafaela kali ini. Rafaela sepertinya bakal mereka ambil. Yes, May the here we go. world come to life. Rafaela untuk teman-teman dari EVOsling. Dan ini menarik sekali karena Lunox menjadi counter juga dari Pakito dan juga Esmeralda bersama dengan Xbox kalau aku bilang. Jadi Bellatrix sebenarnya mereka udah punya jawaban untuk nge-counter hero dari teman-teman EVOsling kali ini dengan Lunoxnya. Tapi memang bisa dibilang agak sedikit apa ya, mungkin sedikit sulit juga karena kedua tim memiliki komposisi yang benar-benar bagus banget. Tapi kita akan melihat seperti apa tentunya di game kita yang pertama kali ini. Matilda, Isunsin, Ruby, Kaja, Lunox untuk Bellatrix Era. Sementara EVOsling mereka punya Pakito, Esmeralda, Eve, Export dan juga Rafaela yang kita tahu ini depannya benar-benar kuat banget dari EVOsling. Tebel banget, ada Pakito, ada Rafaela dan juga Esmeralda. So, jalan-jalan ke jembatan, pulangnya beli galsing. Penonton stop hujatan, ayo dukung jagoan masing-masing dari Haris di Telegram ya. Iya, terima kasih Haris. Dan yang pasti ada lagi dong, ke toko bangunan beli kawat tetapi uangnya kurang. Meskipun BTR Era kuat, tetap optimis EVOsling yang bakal menang. Febrianto di Instagram. Wow, dan ada lagi nih lagunya Afgan judulnya Sadis, lagu Ed Sheeran judulnya Happier. Bisa aja kalau lihat sang analis makin kembar aja sama Venosaurus Hui di Saveria. Terima kasih Hui, kamu sudah mendapati saya dari Dito, Ratata, dan juga kali ini Venosaurus. Dan kita kembali lagi ke dalam lineup di game pertama dari Best of 3 Series antara Bellatrix Era dan juga EVOsling kali ini. Dan jangan lupa, Era baru segera hadir di 13 Agustus 2021. Jangan lupa untuk nonton Momo-chan di MPL Season 8 nanti. Ini aku boleh bacain, jadi nggak boleh? Boleh, ya? boleh. Oh, boleh. Ini ada dari Diki Johannes ya. Pergi jalan-jalan sama si Nanang. Perginya ke terminal. Kudoakan EVOsling menang biar lanjut ke Grand Final. Asik. Tapi ya, ini adalah kolaborasi antara Woman Star League bersama dengan EP-chan.art ya. Buat kalian yang pengen bikin cibi-cibi kayak gini juga nih. Aduh, yang lucu-lucu ini loh, gemoy-gemoy banget gitu kan. Ada Gami, Vival. Kalau kalian pengen lihat juga untuk CD yang ada untuk Woman Star League, kalian bisa cek di Instagram @womanstarleague juga. Tapi lihat di sisi tengah kali ini Vivian terharas dengan adanya Fire Missile dari seorang Karamel.
Yes, dan bahkan kali ini bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu setelah Viviannya cukup low. Sementara Vival udah mulai ditungguin pergerakannya. Pika udah mulai coba untuk mengharas, mencoba mengganggu Vival yang coba lagi ngambilin EXP. Dan bahkan sakit banget dari seorang Jeb Pika di sini. Dan bahkan lihat Valanir mencoba untuk membackup kali ini 3 member sekaligus mencoba untuk membackup seorang Vival di area bawahnya. Earl masih coba untuk berfokus terlebih dahulu memberikan poke damage ke arah seorang Chini. Bermain dengan cukup agresif dari seorang Earl dan tidak mau mengambil resiko terlalu jauh juga. Betul. Dari seorang Chiwin di sini ya. Tapi aku merasa di sini EVOS line up-nya tebel-tebel semua ya. Memang. Aku udah bilang tadi depannya ini tebel banget. Ada Pakito, ada Esmeralda, ada Export. Jadi sebenarnya ini bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh seorang Karamel yang memakai Xbox ya, jungler kali ini untuk memberikan damage yang cukup perih. Apalagi kita tahu Xbox yang sekarang lagi benar-benar terkenal banget gitu loh. Iya, karena memang dia dengan ada War X jauh lebih sustain dan juga jauh lebih sakit sih kalau menurut aku sih sekarang sih dari seorang Xbox sendiri. Cuman PR Xbox tuh satu kalau misalnya dia jadi jungler. Apa tuh? Ketika dia masuk, dia harus bisa gimana caranya dia bisa escape. Makanya mereka ngambil karena Rafaela. Itu karena komit banget hero-nya. Jadi mereka tuh butuh banget hero yang bisa ngebuat seorang Karamel bisa kembali pula. Tapi lihat di sisi bawah kali ini berhasil didapetin sama seorang Jenny. Dengan regulasi Sanity masih mencoba terus lanjutin. Violet dengan ada Esmeralda, Polystar pun karena seorang Vivian. Tapi di sisi samping juga Valanir masih mencoba untuk mundur. Masih ada Fire Missile dikeluarkan sama seorang Karamel. Tapi tidak ingin dilanjutkan karena kondisi sudah cukup sekarang. Ya, ini cukup mahal banget karena yang hilang adalah Vival yang kita tahu jungler dari teman Belotron. Sementara di sisi lain Valanir bakal coba dipukul mundur dengan adanya heavy left punch. Dan juga Jab bakal dikombokan oleh seorang Pika kali ini. Tapi dia flicker bersama dengan I'm Offended yang miss dan tidak mengenai ke arah seorang Pika kali ini dari Valanir. Agak sedikit kehilangan momentum tentunya dan masih bisa bertahan dari seorang Valanir tidak jadi terpick off oleh seorang Pika tadinya. Iya, Chal nantinya bakal jadi kuncian penting banget buat teman-teman Bellatrix Era supaya bisa berkombo dengan seorang Chini nanti. Chal Chini ini kakak beradik ini harus disatukan supaya nanti Violet bisa satu kali tarik dan bisa dihilangkan dari line up. Dan ingat, Violet ngambil ke arah Flicker karena dia sadar kalau misalnya dia ditabrakin sekalipun sama seorang Chal dengan adanya lihat method Divine Judgment langsung dikomitin bareng dengan adanya Chaos Assault berhasil dapetin karena seorang Jenny kali ini 1 poin untuk Bellatrix Era membalaskan keadaan early yang sudah dicuri terlebih dahulu oleh Voting. Tapi masih ada Circling Eagle ngarah ke arah seorang Earl masih bisa untuk tarik ulur mundur dan dengan adanya Cyclone Eye masih selamat. Tapi di sisi atas Violet dia mencoba untuk lari tapi sepertinya Falling Sarwan malah mengarah ke arah seorang Chini. Masih bisa survive karena masih ada juga dari seorang Earl-nya mencoba untuk membackup memberikan movement speed tambahan juga dari seorang Earl kali ini. Iya, kali ini mereka masih bisa tarik ulur, masih ada Mountain Shocker. Kali ini mencoba untuk membuka position yang dimiliki sama teman-teman dari Evil Slings dan juga Bellatrix Era. Mereka tidak ingin terlalu banyak mencoba untuk membuang waktu, tapi di sisi tengah ternyata seorang Jenny akhirnya berhasil di shutdown lagi. Tapi Circling Eagle ke arah atas, Violet masih bisa flicker, masih bisa untuk mundur. Sedangkan di sisi tengah bakal coba tabrakin Pika. Akan kedapetin karena seorang Vival hilang dengan last sanity dari seorang Karamel. Iya, dan bahkan kali ini Mahon Si mau coba untuk dilanjutkan ke Pika. Bermain terlalu dalam dan bahkan ada Divine Judgment. Iya, bagus banget dari seorang Chal. Bisa menumbang seorang Violet yang ternyata nggak bisa lari. Dari tangkapan seorang Kaja kali ini di area midnya. Kehilangan 2 member sekaligus dari teman-teman Evil Sling. Karena terlalu memaksakan tim fight tadi di area mid. Oh my god, 4-2 kali ini Bellatrix Era membalikan turning table langsung. Dan gold difference yang tadi sempat dipegang sama EVOS Slings kali ini dikembalikan dan menjadi hak milik dari EVOS sendiri, dari Bellatrix Era sendiri. Sedangkan EVOS kali ini agak sedikit tertinggal dalam kondisi mereka membutuhkan setup untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan Chal sudah mulai melakukan pick off tersendiri sehingga dia sudah mendapatkan 2 assist sejauh ini. Dan Vival akhirnya harus kembali masuk ke dalam jungle dan kembali mendapatkan Kara Turtle karena dia tershutdown 2 kali. Ya, sementara kali ini lihat Valanir langsung offended ke arah seorang Pika, nggak mau membiarkan teman-teman Evil Sling untuk mengganggu turtle yang diamankan sama teman-teman dari Bellatrix Era tadinya. Betul banget sih. Dan kita lihat Vivian kali ini bakal coba untuk dikejar. Void Crystal sudah dikeluarkan tapi tidak dilanjutkan sama sekali karena kondisi dari sisinya EVOS mereka butuh setup. Nih mereka butuh setup dari Jenny dan mungkin dikombokan dengan adanya seorang Karamel sih dengan ada Last Insanity ditambah dengan Reward Manipulation. Karena dengan ada 2 skill itu ya EOE yang mereka miliki tuh besar sekali, luas banget. Sehingga kalau mau main pick off bakal enak.
Dan Chell dia butuh penetration damage supaya armor-armor yang dimiliki sama Evo Slings tuh bisa dipecahkan dengan sangat cepat. Karena hero-nya balik lagi, hero tebal semua. Yes, dan kali ini Violet lagi dan lagi bakal coba ditarik dengan advantage dari seorang Chell. Tapi ternyata Jenny langsung memegang dengan baik dengan ilmu manipulation dan malah circle eagle dari seorang Vivian. Kali ini bakal coba untuk mengarah ke arah teman-teman dari Evo Sling. Tapi di sisi lain, Vivian yang bakal coba dihilangkan begitu saja. Viva akankah menjadi target berikutnya? Tapi ternyata dari seorang Viva nggak mau terlalu maksain tim fight. Dan bahkan teman-teman dari Bellatrix Era mereka kehilangan turret juga di area atas. Mereka kalah dalam satu war, kehilangan 2 dan kehilangan 1 turret. Gold kali ini dikejar lagi oleh EVOS. Mereka masih mencoba untuk memberikan yang terbaik kali ini ya. Mereka ini pertarungannya benar-benar disiplin, tapi mereka sama-sama mencoba mendapatkan kesempatan dan kesempitan sih kalau menurut aku sih. Kayak ketika Bellatrix bisa mendapatkan keuntungan di sisi atas, mereka coba untuk ngelawan. Tapi ketika EVOS bisa nge-counter, mereka bakal counter. Sayang sekali di sini dari seorang Valander masih bisa tarik ulur dan kita lihat di sisi bawah. Pika-nya bakal coba untuk memukul mundur. Masih bisa survive dari seorang Pika. Padahal kalau kita lihat tadi Cininya udah langsung kayak sesal ke arah seorang Pika dan Valander. Untuk yang kedua kalinya dia tidak bisa mendapatkan momentum dengan adanya flicker dan juga I'm offended dari seorang Ruby kali ini. Dan bahkan di sisi lain dari Bellatrix, mereka mau berfokus untuk mendapatkan objektif turret aja di area bawahnya. Sementara 3 member sekaligus dari teman-teman EVOS udah mulai peka sama posisi. Dan bahkan bisa dibilang rotasi yang dibawa sama teman Bellatrix Era. Mulai masuk Vivian kali dengan circling eagle ke arah seorang EVOS, tapi masih bisa dibalaskan dengan relate of retribution dari seorang Earl di sini. Bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu dari teman-teman Bellatrix Era. Sementara dari Violet masih mencoba untuk menjaga lajurnya minion di area mid bersama dengan seorang Jenny. Iya, tapi Caramel kali ini mencoba tepat-tepat mendekati seorang Vivian. Bakal coba untuk memberikan damage ke Atlas Insanity. Belum dikeluarkan sama sekali. Caramel masih jaga posisinya. Dia nggak mau terlalu gegabah sih. Dari Caramel dia nggak mau terlalu gegabah mencoba untuk maju dan dapetin point kill. Tapi dia harus tershuttle nantinya karena terlalu tipis ketika Viragra armornya sudah pecah. Tapi Vival diam-diam farmingnya lancar banget masalahnya. Bahkan tadi yang sudah di-shutdown 2 kali, dia sekarang malah mengungguli secara level. Sedangkan Violet kali ini bakal langsung ditarik, dikombokan dengan seorang Vival di sisi atas. Iya, dan ini mau apa ya, bisa dibilang dari Evo Sling mereka harus menungkarkan dengan objektif turtle sih. Apakah mereka bakal rugi banget? Karena Violet yang terpick-off berkali-kali dikarenakan adanya adjustment yang baik dari seorang Chell ya. Betul. Bahkan meskipun turtle-nya berhasil diamankan oleh Evo Sling, tapi Bellatrix mereka mendapatkan waktu yang cukup banyak banget untuk langsung ngedapetin turret di area atas. Sementara di area bawahnya masih cukup ramai dari teman-teman Evo Sling bersama dengan Bellatrix Era. Di sisi lain Violetnya masih mencoba untuk menjaga di area atas, tapi Vival masih bisa untuk ngedapetin turret di area atas bersama dengan ada satu sel yang bakal coba ditukarkan untuk teman-teman dari Evo Sling. Tapi Vival kali ini masih bisa menyelamatkan diri. Insanity dibuka di area bawah mendapatkan karakter Cinika. Cini tidak bisa kabur kemana-mana, berhasil di-shutdown oleh seorang Pika. Tapi lihat Caramel masih pede dengan adanya Immortality, bakal ditabrakin karena dengan malah Valander membuka Dodran Walking dan malah Immortality dari seorang Caramel harus pecah. Dia harus kembali balik, kalau gak itu bakal rugi banget sana di area tengah. Iya, kali ini bakal menjadi distraction tentunya untuk teman-teman dari Evo Sling. Kita melihat adanya team fight yang dipecahkan di area atas dan juga area bawah. Tapi Bellatrix Era kali ini mereka mendapatkan 4 objektif turret. 2 di area atas sudah dipecahkan, 2 di area bawah juga sudah dihilangkan oleh teman-teman dari Bellatrix Era. Evo Sling mereka mencoba untuk mendapatkan momentum tadi ngedapetin turret di area mid, tapi sayang sekali teman-teman dari Bellatrix Era mereka nggak sempat untuk mengcover ya, atau bisa dibilang mendefend, membayang waktu cukup banyak di area midnya, harus sehingga membuat teman-teman dari Evo Sling masih bisa ngedapetin 1 turret di area mid. Iya betul banget. Sekarang 6-7 kondisinya di 9 menit menuju 10 menit. Perbedaan gold hampir tidak ada sama sekali. Sedangkan satu turret diungguli oleh teman-teman Bellatrix Era. Tapi Earl kali ini mencoba untuk men-setup ke arah Chini dan yang lainnya. Masih ada Brilliance of Order. Last Insanity sudah dibuka, mereka harus mundur karena mereka udah buang banyak resource. Udah buka ulti dari Ravella, udah buka Last Insanity juga dari Caramel, dan itu juga udah buka Real World Manipulation. 3 ulti penting udah dibuka begitu saja. Tapi kali ini Holy Crystal sudah diamankan juga oleh seorang Chell. Ini harus berhati-hati dari Evo Sling. Bellatrix Era mereka bisa aja manfaatin bisa dibilang mungkin resource skill yang dimiliki sama seorang Chell, tapi ternyata lihat emang banditnya kolek ke arah seorang Earl dan Earl dia bakal ditumbangkan begitu saja. Tapi di sisi lain Chini bakal coba mundur terlebih dahulu karena
ada guiding wind dari seorang Vivian, membuat Cini masih bisa bertahan dan gak bisa di pick off oleh teman-teman dari Evo Sling kali ini. Hanya kehilangan satu member aja dari teman-teman Evo Sling, tapi ini cukup mahal karena Belatron Era bisa aja memiliki kesempatan untuk ngedapetin Lord mereka yang pertama di menit yang ke-11. Tapi masalahnya bukan cuma itu aja. Ini Vivalnya farming dengan leluasa di Benar. satu map Land of Down. Dia gerak ke atas, dia gerak ke bawah, dia dapetin jungle, dia dapetin ke arah turtle. Dia melenggang dengan bebas, bahkan berani untuk masuk ke jungle Evo Slings. Sedangkan teman-teman dari Evo Slings bukan tipikal farmer. Mereka tipikal fight. Dan ini malah menguntungkan banget buat Belatron Era. Mereka ngasih, ya udah mereka fight terus seperti yang dilakukan oleh seorang Vivian dan juga Chell di arah tengah. Yes, bakal coba untuk menarik ke arah seorang Earl kali ini, tapi lihat Jenny-nya langsung mengcounter balik dengan manipulation. Bisa menumbangkan Chell kali ini yang tadinya sebenarnya dia narik ke arah Earl. Tapi permasalahannya Evo Slings masih bisa membackup dengan cukup baik. Di sisi lain, Caramel bakal coba untuk misain tim fightnya dengan seorang Vivian juga. Evo Sling setelah menemukan Chell, mereka langsung mau berfokus untuk mendapatkan Lord yang pertama. Tapi di sisi lain, Vivian mulai masuk dengan laser Kling Eagle menabrak ke arah 3 member dari Evo Sling dan bahkan Cininya bersama dengan Valanir mencoba untuk bersiap-siap di area sisi sebelah kiri. Tapi di sisi lain Valanir masih cukup tanky, bakal coba diharas dan bakal terkena stun dari seorang Valanir, bahkan ditumbangkan begitu saja. Di sisi lain Pika yang masih punya immortality dan masih bisa menjadi frontliner, tapi ternyata Cininya bakal mencoba untuk fokus terhadap Earl kali ini. Pika bakal tumbang, immortal pecah. Kira masih bisa selamat, tapi ternyata muncul Chell dengan adanya Ring of Order. Iya, Ring of Order di sana berhasil dapetin 1 poin kill lagi terhadap seorang Pika. Dan Pika kayak flickernya agak sedikit dia pengen dapetin poin kill tadinya, tapi sayangnya masih ada lifesteal yang dimiliki sama teman-teman dari Belatron Era dan malah bisa selamat. Dan bahkan Belatron Era kali ini berhasil dapetin ke arah Lord, dan kita akan melihat replay by Monoform kali ini, dimana tadi kondisinya sebenarnya awal mulanya baik gitu loh. Caramel masih bisa melakukan fire missile, masih bisa bakar-bakar terhadap teman-teman dari Belatron Era. Mereka berhasil dapetin mega kill. Harusnya mereka coba untuk reset aja, tapi karena memang dari seorang Vivalet sudah datang, sudah join the war, mereka agak sedikit terpancing. Nah ini nih, ketika Pika maju ke depan, dia pengen coba untuk ngunci karena pemain dari Belatron Era, tapi dia udah terlalu sekarat dan akhirnya harus tershutdown begitu saja. Dan kali ini dari Belatron Era mereka memaksain lagi tim fightnya di area mid, dan bahkan Caramel Viragarmornya udah pecah. Jenny mencoba untuk mengusir dengan Evo Manipulation dan menunggu Lord yang akan naik ke area atas kali ini. Teman-teman dari Belatron Era mereka mau mencoba untuk melakukan split push, mencoba untuk mengamankan turret terlebih dahulu di area midnya. Dan teman-teman dari Evo Sling mereka bakal dipaksa dipukul mundur oleh teman-teman dari Belatron karena 3 member dari Belatron Era gak mau menyiapkan Lordnya begitu saja di area atas. Sementara kali ini Lordnya masih cukup squeezy, masih bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Evo Sling. Tapi di sisi lain Belatron Era mereka udah mulai bersiap menuju ke arah inhibitor turret yang dimiliki sama teman-teman dari Evo Sling. Violet mencoba untuk berhati-hati karena dia bisa dibilang kayak harus berhati-hati sama Divine Judgment dimiliki oleh seorang Chell. Iya, jangan sampai dia ditarik malah kena punishment. Dan itu dia tadi yang aku bilang, ini ada materialnya menggunakan favor roaming ya. Jadi ketika satu kali guiding wind 1200 sampai 1500 HP bisa di restore dengan dari satu kali per 15 detik. Tapi lihat sebelah sana Ring of Order yang cukup sakit dari seorang Chell. Jadi jangan sampai ada terpick off sama sekali. Violet lagi jaga posisi, gimana caranya dia bisa masuk dan melakukan falling star, memberikan damage karena teman-teman dari Belatron Era. Karena dari tadi Violet tuh jadi kuncian utama. Dia tadi di pick off, ditarik dengan ada Divine Judgment, dikomboi dengan adanya seorang Lunox dari seorang Cini yang membuat seorang Violet gak bisa bermain sama sekali. Ya, Caramel berhasil dengan sangat bebas, tapi seperti yang aku bahas tadi, tipikal hero-nya beda. Tipikal hero Belatron tuh hero yang kalau bisa dibawa ke arah late game pun mereka berani karena ada penetration dari Lunox, penetration dari seorang Kaja, belum lagi nanti dengan adanya seorang Vival yang mampu untuk memberikan damage cukup besar di arah late gamenya karena dia adalah seorang marksman. Sedangkan Evo Things, tipikal hero itu tipikal hero fight semua dan mereka bisa menangin fightnya. Makanya terus-terusan tadi mereka tabrakin ke arah Belatron Era. Sementara Vivian kali ini sendirian aja di area jungle dari teman-teman Belatron dari Evo Sling mencoba untuk memberikan pressure. Tapi ini dari Caramel harus berhati-hati juga karena kalau dia kehilangan Viragarmor, menurut aku agak sedikit disayangkan sih karena X-Board itu justru bisa bertahan cukup lama karena masih ada Viragarmor yang bisa di pop up dengan adanya Last Insanity juga. Tapi kalau dia nggak punya Viragarmor, dia hanya bisa nge-spam aja dengan adanya Fire Missile-nya. Betul. Dan itu kan apalagi ya kalau misal tipikal Xbox sekarang tuh War X sama S1
itu semakin susah lagi untuk di shutdown. Iya. Dia udah punya immortality, kita males. Tiraga armor lebih males lagi gitu kan. Terus ditambah War X, ditambah juga Ice Queen 1. Ini terlalu menyebalkan sih kalau menurut aku dari seorang Xbox pribadi. Walaupun hero-nya harus komit. That's also a problem gitu loh. Itu juga jadi masalah. Karena ketika mereka komit dan mereka nggak dapetin apa-apa, seperti yang tadi dilakukan di awal-awal, ketika reward manipulation, last insanity sudah dibuka, dan mereka nggak bisa nge-pick off teman-teman dari Beletron, mereka harus setup pulang. Sedangkan Beletron banyak yang bisa nge-counter inisiasi mereka. Iya, dengan adanya Lunox yang kita tahu dipegang oleh sini juga. Apalagi ini Cell dengan adanya Divine Judgment yang menjadi PR juga buat teman-teman dari EVOSLINK. Tapi Vivian masih coba tarik ulur dengan 3 member sekaligus dari teman-teman EVOSLINK. Sementara 3 member dari Beletron Era mereka udah mulai bersiap, tapi Karamel bakal coba untuk mengecek terlebih dahulu. Udah nggak punya Viraga Armor dari seorang Karamel, tapi dia masih punya Immortality dan bahkan terkena stun dari seorang Valanirnya, dari Pika yang mencoba untuk mendorong dengan Evila Fans dari seorang Pika. Kali ini nggak mau terlalu maksain juga. Sementara Violet masih coba untuk memberikan distraction di area bawah. Kali ini membuat teman-teman dari Beletron Era sepertinya harus membuat satu membernya yaitu Valanir untuk fokus ngurusin Violet dulu di area bawahnya. Betul, dan kita sudah masuk ke dalam mid to late game kali ini, di mana kondisinya sudah semakin kebal dan semakin mengesalkan. Mereka udah masing-masing hampir mencapai level 15 ya. Bagian udah level 15, tapi lihat di sisi bawah kayaknya dari seorang Violet bakal dikomitin lagi dengan kehadiran dari seorang sini, dengan adanya Chaos Assault. Tapi lihat ada Violet tidak bisa selamat. Iya, sekarang kalau kita lihat juga tadi Amo Vanity yang baik dari seorang Valanir dikombokkan dengan Chaos Assault dari seorang Cini, dan dia langsung flicker hanya untuk men-secure, pokoknya Violetnya harus tumbang. Kali ini 4 member tumbang begitu saja, ini bakal menjadi kerugian yang cukup besar karena Vivian udah mencoba untuk menarik dengan ada yang circling eagle, dan bakal lihat Jenny-nya bakal ditumbangkan pertama kali untuk teman-teman dari Beletron Era, dan bahkan lihat dari Pika pun harus hilang begitu saja, menyisakan Earl dan juga Karamel. Tapi ternyata ini bisa jadi wipe out kah untuk teman-teman dari Beletron Era, karena kalau kita lihat Earl-nya tumbang, Immortality-nya, dan Vivian dia flicker maju ke depan tapi nggak bisa ngedapetin seorang Earl, malah dibakar-bakar dengan fire missile dari seorang Karamel. Kali ini Vivian masih bisa ditumbangkan oleh seorang Karamel, tapi di sisi lain Karamel bisa diamankan oleh Beletron Era, dan bahkan Karamel bakal coba diharas begitu saja. Mulai datang Earl kali ini mencoba untuk memberikan holy healing, tapi dari seorang Karamel sepertinya agak sedikit sulit untuk mundur karena fire missile yang masih coba di-spam, dan bahkan ditumbangkan kali ini Karamel dari teman-teman EVOSLINK. Kehilangan member yang cukup banyak, dan menurut aku itu kerugiannya cukup besar sih. Sangat besar sekali. Tadi kita sempat ngelihat juga ketika dia melakukan last insanity dan masih bisa dihindari sama seorang Cini dengan adanya Lunox di sana. Dia ngebuat seorang Karamel jadi yang kayak buka skillnya pretty useless gitu loh. Sampai Karamel akhirnya dia jadi ngejar-ngejar Vivian. Ya mereka bisa dapetin Vivian tapi malah rugi banget. Dan kita sudah cukup ramai teman-teman yang lagi nonton saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kita percaya 200.000 subscriber kali ini, tapi Lord mengamuk di sisi atas dan berhasil memecahkan inhibitor dari EVOSLINK. Iya, sedangkan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area atas. Inhibitor turret dari teman-teman EVOSLINK kali ini udah mulai hilang begitu saja. Beletron mereka berfokus untuk langsung menuju ke arah base dari teman-teman EVOSLINK, tapi Jenny mencoba untuk menahan dengan reward manipulation, dan bahkan lihat Valanirnya. Amo Vanity kena kalah seorang Violet, dan bahkan lihat dari seorang Vival yang benar-benar free banget di area belakang. Sementara di sisi lain masih ada minion juga yang keluar dari base dari teman-teman EVOSLINK. Di sisi lain Vivian maju ke area depan kali ini, dan bahkan Karamel mencoba untuk mengharas, dan bahkan ada juga kita lihat di situ dari Violet yang mencoba untuk menggunakan Falling Star-Moon-nya, tapi ternyata dari seorang Pika yang harus tumbang, dan bahkan super minion udah mulai masuk ke area base dari teman-teman EVOSLINK, dan kali ini sepertinya akan menjadi poin kemenangan untuk teman-teman dari Beletron Era 1-0. What a play dari teman-teman Beletron. Iya, setelah pertandingan